Cuaca yang sangat cerah di pagi hari, matahari memancarkan sinarnya, melukiskan karya ciptaan Tuhan yang begitu sempurna diberikan kepada kita. Secara khusus masyarakat adat Buyakabu, negeri Kenambai Umbai, di saat hendak menyeberangi Danau Sentani guna mengikuti prosesi adat peminangan terhadap seorang John Manangsan Umaniwali yang merupakan Abu Afa sebagai sosok yang dilihat mampu dan bisa membangun negeri Kenambai Umbai menjadi Jayapura emas. Panas terik matahari yang memancarkan sinarnya di Kabupaten Jayapura tak memadamkan kobar dan semangat dari antusias masyarakat adat di Buyakabu melintasi Danau Sentani guna mengikuti prosesi peminangan John Manangsan Umaniwali sebagai seorang tokoh yang dilihat sangat mampu membangun Kabupaten Jayapura. Sebelum melakukan prosesi adat atau peminangan, Ondofolo, Ondoafi, kepala suku dan masyarakat adat mensyukuri kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, yaitu berdoa bersama, dilanjutkan dengan jamuan kasih atau makan bersama, mengingat prosesi perjalanan yang panjang sehingga membutuhkan tenaga yang fit agar proses adat tersebut bisa berjalan dengan baik. Tradisi pemenangan suku Sentani menceritakan tentang keluarga besar pihak laki-laki melakukan peminangan terhadap seorang perempuan. Tentu dalam proses peminangan tersebut, pihak yang menang wajib memberikan simbol atau tanda berupa benda sebagai bertanda mengikat perjanjian peminangan. Tradisi tersebut kemudian digunakan oleh beberapa Ondoafi dari Daribu Sentani Timur, Norobu Sentani Tengah, dan Waibu Sentani Barat bersama-sama dengan kepala-kepala suku atau dalam bahasa Sentani disebut Osero dan masyarakat adatnya datang meminang John Manangsan Umaniwali sebagai pribadi yang dinilai baik menjadi pemimpin di negeri Kenambai Umbai. Adat yang sangat begitu kental dan masih dipertahankan hingga saat ini, di mana para Ondoafi menggunakan perahu menyeberangi, menyusuri Danau Sentani ke kampung yang telah membesarkan seorang John Manangsan Umaniwali pada usia 5 tahun dan telah diangkat menjadi anak adat dari kampung Babrongko. Para Ondoafi dari berbagai kampung yang ada di Sentani Barat, Sentani Tengah, dan Sentani Timur datang meminang John Manangsan Umaniwali dari Ondoafi Umandrow, kampung Babrongko, dengan simbol atau tanda peminangan berupa harta warisan leluhur di Sentani yang juga sebagai alat tukar atau alat pembayaran mas kawin tertinggi, yakni eba. Setelah meminang, prosesi selanjutnya John Manangsan Wali dibawa dari kampung Babrongko dengan iring-iringan masyarakat adat menggunakan perahu atau motor tempel yang telah dihiasi dengan lantunan lagu-lagu daerah dan tarian Iso Solo menyeberangi Danau Sentani dengan kondisi cuaca yang sangat cerah di bawah terik panas matahari yang berkobar tak mematahkan semangat dan sukacita masyarakat adat. Mengantarkan John Manangsan Umaniwali menuju Pantai Yahin, selanjutnya akan diarah ke kediamannya di Bukit Poromoko, Kampung Mendali, Distrik Sentani Timur menggunakan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Di kediaman John Manangsan Umaniwali telah dinantikan oleh salah satu tokoh terbaik Papua, anak asli negeri Kenambai Umbai, Tanah Tabi, yaitu Barnabas Webu. Ketika turun dari mobil, John Manangsan Umaniwali disambut dengan pelukan hangat dari seorang Barnabas Webu, mantan gubernur Papua. Suasana penuh haru, sukacita, canda tawa pun menghiasi pertemuan mereka. Terlihat manakala seorang Paswebu dapat berjumpa dengan Ondoafi dan kepala suku serta masyarakat adat Buyaka. Tiba di kediaman Poromoko, rombongan dijamu dengan makan minum. Usai jamuan, 3 Ondoafi mewakili Daribu, Norobu, Waibu menyampaikan pesan-pesan kepada semua masyarakat yang berkumpul dan bersuka cita di kediaman John Manangsan Umaniwali. Ondoafi Kampung Puai, Yakub Poi Betau, saat diwawancarai mengatakan pihaknya sangat tertarik meminang sosok John Manangsan Umaniwali
karena selain memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tinggi dan punya hati banyak menolong masyarakat dalam penanganan medis, dan juga sosok John Manangssan Umaniwali ini sangat paham betul nilai leluhur, kepedulian terhadap sesama. Jakob menambahkan bahwa pihaknya mewakili seluruh masyarakat adat yang mendiami Buyaka Sentani, khususnya di Daribu Sentani Timur, menyatakan bahwa John Manangssan Umaniwali adalah sosok yang memiliki hati yang tulus dalam membantu masyarakat. Dalam sebutan bahasa Sentani, John Manangssan merupakan Mi Bereu Beredo, yang artinya sosok yang penuh tanggung jawab. Pesta demokrasi semakin dekat dan banyak juga yang mempunyai pikiran untuk menjadi bupati. Tetapi kami sebagai pemimpin adat melihat siapa yang sebenarnya layak dan pantas untuk menjadi bupati, karena melihat perkembangan dunia yang semakin pesat dengan berbagai macam kemajuan dan hambatan yang kami hadapi, sehingga membuat kami sebagai pemimpin adat, pemimpin masyarakat merasa terpukul, merasa ini seharusnya kami buat seperti apa untuk memajukan masyarakat dan daerah kami. Kami menilai berbagai oknum yang ingin maju sebagai pemimpin Kabupaten Jayapura, terus melihat datang pada pribadi Dr. John Manangssan Wali. Kami melihat pelayanannya, kalau kami di bahasa Sentani seperti yang tadi saya katakan, kemampuannya, akal budinya, hartanya, semua dikorbankan untuk kami, rakyat yang lemah. Sehingga kami melihat ternyata Bapak Dokter ini sebenarnya layak dan pantas jadi pemimpin Kabupaten Jayapura. Hal senada pun dikatakan Ondoafi Kampung Hongfolo Anderson Tokoro yang mewakili para Ondoafi, kepala suku dan masyarakat adat di Norobo atau Sentani Tengah, menjelaskan jika pemenangan bertujuan untuk perkawinan, maka biasanya dari satu suku atau keondoafian datang meminang perempuan dari suku atau keondoafian lain. Tetapi kali ini tidak untuk perkawinan, namun para Ondoafi dan masyarakat adat Sentani datang meminang Dr. John Manangssan Umaniwali untuk menjadi seorang pimpinan di daerah ini. Menurutnya lewat kepemimpinan ini maka John mengembang tanggung jawab yang berat dari para keondofoloan, apalagi seorang John Manangssan Umaniwali berstatus sebagai Abu Wafa Kampung Babrongko. Sosok John Manangssan telah menjadi Abu Wafa umum untuk seluruh Sentani, dan dia akan menjadi mandataris untuk membawa aspirasi dari para Ondoafi dan semua masyarakat adat Buyaka ke dalam pemerintahan. Proses peminangan tadi itu seperti dari suku lain datang minang perempuan, atau dari Ondofoloan yang lain datang minang perempuan untuk menjadi istri. Tetapi ini tidak lagi. Ini satu Sentani datang meminang Pak Dr. John Manangssan untuk menjadi seorang bupati Kabupaten Jayapura atau pimpinan daerah, agar dia membawa emban ataupun mengemban tanggung jawab yang berat dari para Ondofoloan ini. Karena beliau hari ini berstatus Abu Wafa di Kampung Babrongko, kita jadikan dia Abu Wafa umum untuk seluruh Sentani. Dan dia akan menjadi seorang mandataris yang membawa aspirasi dari para dewan adat suku Sentani pada umumnya, dan juga para tabi, dan juga seluruh tanah tabi. Itu seluruh tanah tabi tidak menutup kemungkinan bahkan Sarmi, Mambramo akan ikut serta di negeri para Ondofolo ini. Itulah hajat atau helatan kami seperti itu. Peminangan harus ada. Usai menyampaikan pesan-pesan dari Ondoafi, dilanjutkan dengan prosesi mendoakan John Manangssan Umaniwali. Doa tersebut dipimpin oleh Pendeta Naftali Modowo
dan diikuti oleh sejumlah pendeta yang hadir saat itu, tetapi juga para Ondoafi dan kepala suku. John Manangsan Umaniwali ketika itu berumur 5 tahun, telah diangkat oleh Ondofolo Babrongko Abuafa menjadi anaknya, menggantikan paman dari John Manangsan Umaniwali yang telah meninggal di Babrongko. Berjalannya waktu, yakni 21 tahun yang lalu atau di tahun 2001, masyarakat Babrongko Ondofolo Kose membawa seorang John Manangsan dari rumahnya yang terletak di Jalan Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, menyusuri Danau Sentani ke Kampung Babrongko. Kemudian John dilantik menjadi Abuafa, di mana dari anak Ondofolo diambil menjadi Abuafa. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat langka, sehingga apapun yang diatur oleh adat dengan tegas, John mengatakan dirinya akan ikut. 21 tahun menjadi Abuafa, yang artinya dirinya telah mendapat mandat atau tugas yang begitu berat bersama-sama dengan Dewan Suku Adat Sentani. Yang telah berkenan merelakan saya untuk menjadi bagian dari seluruh Ondofolo Kose dan Sentani atau Sebiaka. Yang kedua, kepada Ondofolo Kose dari Rubunai Walinei yang selama ini berjalan bersama-sama, dan Ondofolo Kose dari Ondofolo yang menjadi satu kesatuan dalam kehidupan rukun Walinei. Dirinya sangat menyadari itu, bahwa posisi yang tidak bisa melampaui seorang Ondofolo, itulah posisi seorang Abuafa, di mana Ondofolo adalah seorang raja. Sehingga pada saat ini seluruh Ondofolo yang ada di Sentani memerintahkan satu tugas kepada seorang John Manangsan Umaniwali untuk membawa perubahan di negeri mereka, negeri Kenembai Umbai. Dirinya akan berupaya melaksanakan tugas tersebut sehingga apa yang diharapkan Ondofolo dan Ondoafi serta kepala suku, masyarakat adat bisa tercapai demi membawa perubahan di Kabupaten Jayapura menjadi Jayapura Emas. Sehingga ia mengaku bahwa tugas yang dari Ondofolo dapat melaksanakan tugas dengan baik. Bahkan seluruh WKPAK Koboyoku di kampung, siapapun dia, hati saya untuk kalian. Saya juga berterima kasih kepada saya punya Om Sepi, ini saya Wali, yang selalu mendampingi saya sejak kecil hingga hari ini. Untuk kepala suku Rabiau, Eliezer Wali, yang telah memberikan kesempatan dan memberikan tempat ini Poromoko untuk saya. John Manangsan Umaniwali atau yang dikenal dengan sebutan JMW adalah cucu dari seorang guru peradaban dan pendeta yang datang ke tanah Papua dari Sangir Talau kurang lebih 1 abad yang silam. Kakek dari John Manangsan bernama Frederick Baktiar Manangsan. Pertama kali datang ke Papua dan tiba di Biak Numfor pada tahun 1922. Kemudian dari Biak melanjutkan perjalanan ke Manokwari dan beberapa daerah di Teluk Cendrawasih, lalu pindah ke Sentani pada tahun 1927, yang kala itu baru beberapa kampung telah mendapat pendidikan dan mengenal Injil Kristus. Frederick Baktiar Manangsan ditempatkan sebagai guru Injil di Pulau Ajau selama 1 tahun. Kemudian dipindahkan ke Kampung Babrongko pada tahun 1928. Setelah beberapa tahun di Babrongko, lalu dipindahkan ke Genyeng hingga awal tahun 1950-an, selanjutnya dipindahkan kembali ke Babrongko. Di Kampung Babrongko inilah banyak terukir dalam sejarah keluarga Manangsan.
John Manangsan Umaniwali adalah generasi keempat. Kemudian di tengah-tengah kesibukannya sebagai dokter di tahun 2002, John Manangsan Umaniwali dibawa ke kampungnya di Babrongko dan dilantik melalui sebuah prosesi adat menjadi Abu Wafa. Di kampung Babrongko inilah banyak terukir dalam sejarah keluarga Manangsan. John Manangsan Umaniwali adalah generasi keempat. Kemudian di tengah-tengah kesibukannya sebagai dokter di tahun 2002, John Manangsan Umaniwali dibawa ke kampung Babrongko dan dilantik melalui sebuah prosesi adat menjadi Abu Wafa di kampung Babrongko untuk mendampingi Ondofolo Umandrow Yehezkiel Wali yang telah pergi menghadap Sang Pencipta. Sekali lagi bahwa Abu Wafa adalah salah satu jabatan dalam sistem keondofoloan di Sentani. Tugas dan tanggung jawab sebagai Abu Wafa tidak hanya sebatas pada kampung Babrongko, tetapi juga pada rumpun Rukunea, Waninea, suku Wali yang meliputi kampung Babrongko, Yoboy, dan Mendali. Perjalanan hidup John Manangsan Umaniwali sangat fenomenal, unik dan langka. Jika dilihat dari kulit dan rambut lurusnya, memang asli Sangir Talaut. Tetapi jika dilihat dari jiwa, hati, pikirannya, dan kepandaiannya, maka John Manangsan Umaniwali itu lebih cocok menjadi anak Sentani atau orang Papua. Dikutip dari buku yang telah ditulis oleh John Manangsan Wali, Menuju Jayapura Emas di tahun 2030 adalah bagaimana kita dapat membangun Kabupaten Jayapura ini menjadi salah satu kota baru di dunia yang terletak di epicentrum di sepotong tanah sorga yang jatuh di tengah bumi, di ujung timur Serambi Indonesia, negeri matahari terbit, tanah Tabi Papua yang kita cintai ini. Di tempat terbaik dan sakral inilah konsep Jayapura Emas itu dirancang dan dibangun dengan menempatkan masyarakat adat asli negeri ini menjadi tuan dan nyonya rumah yang menjaga dan menjamu setiap orang yang datang dan pergi di sini. Kota baru Jayapura Emas ini disiapkan dan dikemas menjadi salah satu kota destinasi wisata budaya dan ekowisata yang indah, aman, nyaman, damai, dan sejahtera bagi setiap orang, keluarga, suku, masyarakat Kabupaten Jayapura, bagi orang Papua, Indonesia, dan bangsa-bangsa di dunia. Jayapura Emas di tahun 2030 haruslah menjadi awal dari kemakmuran rakyat Kabupaten Jayapura dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jayapura Emas, to be blessed for all.